A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat berupa kehidupan di dunia ini, nikmat indahnya bernafas, nikmat indahnya melihat, nikmat indahnya berbicara, ya. Banyak sekali nikmat, terutama nikmat berkeluarga, menyayangi orang-orang sekitar, gitu ya. Maka ini semua adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan kita ke dunia ini dan bukan tanpa arti. Nah, jadi kita itu manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada maksud dan tujuannya. Seperti mobil, ya. Mobil itu diciptakan ada fungsinya. Fungsinya mobil apa? Membawa penumpang. Motor membawa penumpang, pengendara, dikendarai, ada tujuannya. Lalu apa lagi? Handphone misalnya. Handphone itu buatan manusia, ada fungsinya, ada. Fungsinya apa? Fungsinya untuk komunikasi, ya. Meluas fungsinya sekarang, bukan hanya komunikasi misalnya, mencari informasi dan sebagainya. Dan banyak fungsi ini ternyata bukan hanya sekedar fungsi, tapi juga memiliki aturan. Bayangkan, mobil kalau ditaruh di lautan, kira-kira seperti apa? Tenggelam, betul tidak? Betul ya. Mobil itu tidak bisa berlayar. Handphone untuk menjadi telenan misalnya. Habis kotor dicuci, ya, itu bukan fungsinya. Punya aturan, punya. Ya. Mobil tidak boleh tenggelam. Kalau tenggelam ya turun mesin atau apa segala macam. Handphone tak boleh kena air misalnya. Itu punya aturannya. Sama seperti manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi dan tujuannya. Yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan punya aturannya, ya. Kalau tadi HP tidak boleh kena air gitu kan. Kalau manusia apa aturannya? Apa-apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kita jalankan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, seperti itu. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita bersama yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang tetap setia mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yaitu 2 amalan besar di bulan Rajab. Yang pertama yaitu bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Banyak kebaikan Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Rajab merupakan salah satu bulan haram. Sudah tahu bulan haram itu apa? Bulan yang suci gitu ya. Bulan suci dan bulan yang agung.
Di dalam Al-Qur'an, Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi itsna 'asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa artinya? Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah yaitu Itsna asyara syahron, 12 bulan. Fi kitabillahi, pada catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya yaitu ada 4 bulan, bulan suci atau bulan haram. Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna, dan itu adalah agama yang lurus ya. Maka janganlah kalian fala tazlimu ya, janganlah kalian menzolimi fihinna, di dalam bulan-bulan itu anfusakum ya. Jadi kita dilarang menzolimi diri kita sendiri di dalam bulan-bulan haram. Nah, sebenarnya di semua bulan kita tidak boleh menzolimi diri kita sendiri. Tetapi di dalam bulan haram ini ada spesifikasinya, ada penekanannya. Jadi berarti apa? Berarti dosanya bisa lebih besar. Di dalam hadis, ya, yaitu riwayah Muslim, ya, dijelaskan, Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu diputar sebagaimana keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu itsna asyara syahron. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram atau bulan yang suci atau agung. Salasun mutawaliyatun. Ya. Ketiganya itu, 3 dari 4 itu adalah berurutan. Ya, seperti itu. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharramu wal Muharramu. Ya. Ada apa? Ada bulan Dzulqa'dah. Yang kedua apa? Dzulhijjah. Nah, itu berurutan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan tahun baru di dalam Islam yaitu wal Muharramu ya. Ada bulan Muharram. Itu berurutan, 3 berurutan. Wa Rajabu syahru mudhar allazi baina Jumada wa Sya'bana. Dan bulan Rajab yaitu bulan yang mudhar, yang di antara apa? Di antara bulan Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Bulan Rajab secara bahasa yaitu berarti mengagungkan atau menakutkan atau menghormati ya, bisa jadi mengkokohkan. Bulan haram, apa maknanya bulan haram? Yaitu yang pertama adalah bulan diharamkannya pembunuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, lebih ditekankan larangan berbuat keharaman. Nah, jadi kita senantiasa menghisap atau memperhitungkan amalan kita, apakah sesuai syariah ataukah tidak, seperti itu. Sangat baik bila melakukan amal ketaatan. Nah, jadi itu berlipat ganda, bisa berlipat ganda pahalanya. Begitu juga dosanya apabila melakukan kemaksiatan. Sekarang kita membahas 2 amalan penting yang dikerjakan khususnya bulan Rajab ini. Yang pertama apa? Yaitu bersegera melakukan amal soleh tanpa menunda-nunda. Apa ayatnya? Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. Yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa tuntunan pada agama kita, ya, yaitu agama Islam, maka dia adalah tertolak. Contohnya seorang Muslim apabila dia itu menafkahi keluarganya misalnya dengan jalan yang keharaman, jadi dia memberi nafkah keluarganya dan dia merasa itu perbuatan baik, tapi ternyata dia melakukannya dari kerja yang haram. Seperti apa? Seperti ribawi gitu ya. Punya modal gitu kan, punya modal banyak, terus dipinjamkan ke orang-orang. Orang-orang ini biasanya orang-orang yang pedagang gitu ya. Jadi kemarin saya habis ngobrol sama kawan-kawan. Ada kawan yang pedagang pedagang keliling gitu ya. Pedagang keliling. Ternyata problematika mereka itu ternyata sangat pelik gitu ya, sangat kompleks sekali. Betul ungkapan yang pernah kita dengar itu apa? Orang miskin itu berhutang untuk nutup hutang. Itu ada ternyata. Saya kejadian mendengarkan sendiri gitu. Saya duduk di situ kan, ternyata ada orang yang berhutang untuk nutup hutang. Ternyata hutangnya itu bukan hanya sekedar hutang. Kalau hutang itu masih boleh ya. Hutang itu boleh. Hutang 5.000 dibayar 5.000 itu boleh. Tapi ternyata kalau hutang misalnya 2 juta gitu kan. Kita harus mengangsurnya selama 3 bulan. Ternyata kita harus membayar totalnya itu 2.500.000. Nah, itu 500-nya itu ternyata riba kan? Tidak boleh. Dan itu sistem yang berkembang sekarang itu. Yang disukai mereka itu apa? Apa itu namanya? Ada ya? UMKM ya. Itu mereka nyebutnya apa? Bunganya kecil. Itu sudah disukai sama mereka. Tapi ternyata apa? Walaupun bunganya kecil, mereka menyebutnya bunga, kita nyebutnya riba. Riba itu apa? Riba itu haram, tidak boleh. Beda dengan jual beli. Kalau kita punya barang, kita punya kita punya koneksi misalnya. Saya kenal orang yang jual balon misalnya. Ternyata saya didatangin orang yang perlu balon. Nah, dari orang itu kita ambil berapa ribu, kita jual dengan harga yang mahal, itu tak masalah karena ada barangnya. Tapi kalau sudah namanya uang itu, pinjam uang, balikannya lebih, itu namanya riba dan kita tidak boleh melakukan riba. Ya, itu contohnya berbuat riba, menafkahi keluarga dari hasil riba. Malahan apa? Malahan diceritakan, wah orang yang riba itu nanti mau naik haji itu, nah, gitu. Mau umroh dia tuh, gitu. Jadi gimana itu? Ya, tetap ribanya itu sebuah kemaksiatan yang akan dihisab berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Dari menjalankan riba ya. Lalu melakukan suap. Nah, ini juga harus kita hindari. Ini banyak praktek-praktek perlakuan suap gitu ya. Ingin jalannya mulus, maka kita harus terima kasih misalnya. Nah, itu kita harus hindari bersama. Korupsi dan sebagainya. Nah, itu korupsi ini
berat ya. Karena apa? Karena korupsi ini sudah, mohon maaf, sudah menjadi iklim. Kalau sudah menjadi iklim ini biasanya dia terstruktur, sistematis dan masif. Sudah menjadi iklim. Nah, ini kita harus hindari. Tapi ada yang masih jujur. Alhamdulillah masih ada. Saya ketemu orang. Ya, karena apa? Karena kita kan jasa gitu kan, jasa ya, berhubungan. Ternyata memang ada orang yang menolak itu. Ada, ketemu saya satu orang. Emang benar tidak mau dia. Ya, ini sudah tugas saya. Itu. Luar biasa itu. Saya lupa namanya. Jadi, orang seperti itu patut di apa? Kita sangat menghargai sikap itu ya. Karena dia itu seperti apa? Ikan air tawar yang hidup di laut gitu. Yang lainnya pada menerima tanpa perhitungan, ternyata dia itu masih menolaknya. Ini sudah pekerjaan saya, jangan dikasih. Itu suap atau korupsi juga tidak boleh ya. Dan sebagainya. Maka timbangan baik atau buruk atau benar atau salah itu bukan hanya melihat niatnya saja, niatnya menafkahi keluarga. Lihat juga jalannya. Jalannya dari ribawi, itu juga salah, itu juga maksiat. Maka harus ditinggalkan. Yang benar gimana? Niatnya menafkahi keluarga dan dari jalan yang halal seperti itu. Contoh yang lain misalnya, yaitu ada seorang penguasa. Biasanya penguasa ini mengambil keputusan yang dirasa itu menyelamatkan kehidupannya dan kehidupan rakyatnya. Mengambil sebuah keputusan yang dirasa baik. Seperti apa? Seperti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada korporasi. Korporasi itu apa? Perusahaan atau swasta. Ada lahan batu bara, ada proposal masuk. Perusahaan A mau mengelola batu bara misalnya. Nah, itu secara nalar itu baik itu, boleh boleh dikerjakan, silakan kerjakan. Nah, nanti jangan lupa bayar pajak, kan gitu. Sistemnya kan seperti itu. Tapi di dalam Islam apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata itu menyalahi aturan Allah. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi seperti apa? Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal. Fil ma'i wal kala'i wan nari ya. Fil ma'i wal kala'i wan nari. Di dalam apa saja? Fil ma'i, di dalam lautan. Yang berbau-bau air ya, lautan itu. Lautan sangat luas. Itu tidak boleh dimiliki oleh individu atau korporasi atau swasta, itu tidak boleh. Itu milik siapa? Milik kepemilikan umum. Semua saja boleh. Semua saja boleh berlayar. Fil ma'i wal kala'i. Kala'i apa? Kala'i itu adalah hutan. Hutan itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak. Seperti sekarang ini ya. Sekarang ini coba mana hutan? Ya, kalau di Pontianak insya Allah sedikitlah hutan ya. Coba kalau di Kuburaya, nah itu. Saya dari Kuburaya ya. Saya menyaksikan betul hutan itu luas sekali dulu. Namanya orang nembak kijang atau nembak apa itu. Hewan-hewan buas itu. Oh, dulu banyak sekali itu. Sering dapatnya itu. Harganya mahal-mahal. Kalau sekarang itu apa? Sekarang sudah tidak ada barang itu. Kenapa? Karena hutan itu ditebas. Ditebas semuanya. Dijadikan apa? Dijadikan kebun sawit. Banyak kebun sawit berarti harusnya masyarakat kita itu apa? Masyarakat kita itu harusnya mapan gitu atau makmur hidupnya. Ya minimal minyak goreng itu ya 1000-an lah gitu misalnya. Kan sawitnya banyak kan? Logikanya itu
sawit banyak, minyak goreng murah. Atau sawit banyak sekarang jadi solar misalnya. Jadi solarnya murah gitu. Coba di indera faktanya. Ternyata sawit banyak, minyak goreng langka. Nah, itu masuk akal dari mana coba? Itu tidak sesuai dengan Islam karena dia menyalahi hadis tadi. Al muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Wan nari apa? Wan nari. Api. Tadi kala'i kan hutan atau padang rumput. Wan nari itu apa? Wan nari itu adalah tambang. Tambang kita itu kayak api. Artinya api itu apa? Ya panas, gitu kan. Dia itu banyak gitu. Ya namanya tambang itu banyak. Ya tambang itu termasuk wan nari. Seperti apa? Tambang batu bara. Tambang batu bara itu digunakan untuk apa? Untuk listrik gitu kan. Harusnya listrik kita gratis bisa itu. Karena apa? Karena kita banyak batu bara. Nah itu. Jadi itu harus kepemilikan umum dan harus dikelola oleh negara. Kenapa? Karena negara lah yang harusnya memfasilitasi mengambil tambang dari dalam bumi dan menyalurkan hasil-hasilnya kepada umat, khususnya umat Islam. Tidak hanya umat Islam, kalau bermasyarakat ya semua umat ini harus merasakan gitu. Minimal itu bensin itu ya berapa? 2.000 lah gitu ya. Harusnya seperti itu. Karena dikelola oleh swasta maka bensin itu bisa 10.000 ya. Seperti itu. Ya, dirasa baik menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada korporasi, padahal sumber daya alam itu adalah milik umat yang harus dikelola negara. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat atau rakyat seperti itu. Contoh lain, ya. Seorang muslim menyangka menyelamatkan masyarakatnya dari kelompok yang dianggap radikal. Nah, ini kan sering nih. Kemarin-kemarin kita sering mendengar istilah radikal-radikul. Kalau sekarang agak surut. Kenapa? Karena pemilu ya. Jadi ada pemilu, rakyatnya harus apa? Harus bergembira, harus pesta gitu ya. Nah, jadi ada itu radikal-radikul itu apa? Hanya karena memperjuangkan Islam diterapkan dalam masyarakat. Kalau kita memeluk agama Islam, pertanyaannya Islam itu agama sempurna tidak? Sempurna. Berarti kalau sempurna itu tidak ada cacat, betul? Betul kan? Di dalam ibadah kita pakai Islam. Di dalam berkeluarga kita pakai Islam. Di dalam bernegara harusnya kita pakai Islam. Kalau Islam itu tidak mengatur negara, berarti Islam itu tidak sempurna. Yaitu menyalahi kodrat. Karena apa? Karena Islam itu sempurna, maka dia mengatur segalanya. Seperti itu. Sebaliknya, yaitu padahal kewajiban menerapkan Islam adalah kewajiban setiap muslim. Jadi bukan kewajiban kelompok, bukan kewajiban individu. Jadi saya sering ngobrol kan sama kawan saya. Jadi siapa yang mau maju nih? Menerapkan Islam nih? Loh, rakyatnya dulu lah yang harus sadar kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Kalau dia maju sendirian tanpa diimbangi rakyatnya yang sadar, kemauan rakyatnya yang tinggi, maka lengser enggak kira-kira? Lengser. Insya Allah lengser. Maka itu bukan perjuangan individu. Siapa yang maju kan itu? Itu individu. Atau kelompok. Wah, bukan kelompok ini gitu kan. Jangan. Kenapa? Karena ini adalah urusan semua umat Islam. Jadi tidak kewajiban kelompok, tapi semua umat Islam. Sebaliknya, mengabaikan atau menghalang-halangi tegaknya Islam adalah perbuatan yang mungkar. Seperti itu. Inilah orang yang menyangka beramal baik padahal merugi.
Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa artinya? Katakanlah, apakah orang-orang yang paling merugi itu amalnya? Ya. Siapakah orang-orang yang paling merugi amalnya? Bil akhsarina a'mala. Ya, jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada kabirun, itu besar artinya. Kalau sudah dikatakan ditambahin alif depannya, hamzah depannya, akbar, nah itu paling besar. Ya, sama seperti ini, bil akhsarina ada hamzah depannya, berarti paling apa? Paling merugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang perbuatannya sia-sia fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wahum yahsabuna, dan mereka itu merasa mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu berbuat dengan sebaik-baiknya. Yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Jadi amal soleh yang besar keutamaannya adalah menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang menerapkan syariah Islam secara kafah dan hidup dalam naungan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir. Mohon maaf, ini ada hadis riwayat At-Tabrani ya. Yauma min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah wa haddun yaqamu fil ardi bihaqqihi azka min matari arba'ina subahan. Hadis riwayat At-Tabrani. Satu hari bersama dengan imam yang adil lebih baik dari beribadah 60 tahun. Satu hari bersama imam yang adil lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Wahaddun yaqamu, dan menerapkan hukum Allah, mendirikan hukum Allah di bumi dengan hak, dengan kebenaran, itu lebih baik dari hujan pada pagi hari selama selama 40 hari. Jadi hukum Allah itu kalau diterapkan itu lebih baik dari kita menerima rizki yang banyak sekali. Yang pertama yaitu orang yang bersegera melakukan amal soleh. Yang kedua apa? Amalan yang terbesar, yaitu seorang hamba yang takut dosa dan takut azab, meninggalkan kezaliman karena dosanya lebih besar pada bulan haram. Siksanya juga lebih besar. Zalim yaitu melewati kebenaran atau malah menuju kebatilan. Yang kita katakan yaitu maksiat. Contohnya yaitu apa? Yaitu menolak penerapan hukum-hukum Allah. Ada dalilnya, Quran surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang berhukum dengan apa-apa, dengan yang bukan Allah turunkan, yaitu Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang zalim ini adalah salah satu definisinya yaitu menolak hukum Allah. Ya. Maka permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu apa? Permasalahan umat yang tidak bisa kita tutupi, yaitu penduduk Gaza. 160 anak tewas dalam satu hari. 10 anak cacat dalam satu hari. Warga tanpa listrik, kekurangan air berminggu-minggu. 800.000 penduduk terancam mati kelaparan dan kekurangan air. Belum lagi penduduk Rohingya terancam genosid. Di tanah air seperti apa?
di tanah air muncul gerakan yang menolak Rohingya. Belum lagi nasib umat Uighur di Cina, di India, dan di Suriah. Mereka teraniaya oleh penguasa. Jadi umat membutuhkan amal besar dan nyata untuk menghentikan kezaliman. Apa amal yang besar dan nyata ini? Yaitu butuh pemimpin perisai umat. Kalau di dalam Islam, pemimpin itu dinamakan khalifah. Khalifah. Apa fungsinya khalifah itu? Fungsinya khalifah yaitu menerapkan syariah Islam, membela yang tertindas, memberi bantuan dan mengirimkan pasukan, membebaskan negeri-negeri muslim dari kezaliman. Ya, seperti itu ya. Jadi umat pada hari ini butuh apa? Mereka tidak butuh apa? Sandang pangan. Ternyata mereka lebih butuh apa? Lebih butuh pemimpin yang adil atau kita sebut yaitu khalifah. Ya. Pada Quran surat An-Nisa yang terakhir, Quran surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hai Muhammad yaitu seorang hakim yang menyelesaikan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun atas putusan dari Nabi Muhammad dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Mungkin sekian dari saya. Apabila masih ada waktu, sudah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi amal soleh yang diterima. Mudah-mudahan juga kita juga bisa senantiasa terikat dengan hukum-hukum syara. Mudah-mudahan juga di bulan Rajab yang mulia ini ya, Allah catat kita bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan agamanya di jalan yang lurus, yang menghendaki kehidupan Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.